Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih teman-teman udah join kembali di setiap Sabtu di NQA Webinar ya. Setiap Sabtu jam 9.30 kita punya event yang berjudul NQA Webinar. Bagi teman-teman yang sudah sering join, saya ucapkan terima kasih. Yang baru pertama kali join, salam kenal. Terima kasih udah berjoin atau bergabung di NQA Webinar. Tolong dicatat setiap Sabtu kita ada acara, judulnya awalnya kita sebut dengan Sedekah Ilmu karena kita berharap ini free event ya. Jadi siapapun silakan ikutan event ini, bisa ajak teman-teman yang lain ya untuk ikutan free event ini. Dan hari ini yang akan memberikan sedekah coach kita yang luar biasa yaitu Coach Venture. Oke. Saya sedikit bicara mengenai NQA dan ada aturan sedikit mengenai webinarnya. Teman-teman kalau bisa gunakan nama yang sesuai dengan namanya sehingga nggak salah panggil nanti. Kemudian kalau bisa gunakan background juga seperti background yang kita gunakan, mangga silakan supaya nanti foto bersamanya akan lebih seragam. Kita ada acara puncak yaitu foto bersama di akhir session nanti. Kemudian teman-teman akan di-mute, tapi kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung hands up atau langsung chat di chat, bisa langsung bertanya nanti ke Coach Venture. Ya, ini sedikit aturannya. Nah, bicara mengenai NQA, kita adalah badan sertifikasi ISO, kita melakukan audit ke perusahaan-perusahaan dan outputnya kita menerbitkan sertifikat ISO bagi perusahaan-perusahaan yang kita rekomendasikan. Namun kita juga punya divisi lain yaitu divisi assessment, kita juga punya divisi pelatihan, dan kita juga punya divisi solusi atau divisi software ya. Assessment yang lagi rame sekarang lebih banyak ke mengenai ESG, kemudian cyber security, dan yang relevan ke energi karena ada regulasi pemerintah pengguna energi dengan takaran energi tertentu wajib dilakukan assessment. Sementara divisi pelatihan, ya salah satu eventnya yang pagi hari ini, ya kita ada free event, tapi kita juga ada yang berbayar. Nanti teman-teman bisa tahu dan bisa minta ke Mas Alfon atau ke Mas Aldo jadwal kalender training kita selama tahun ini, ya tahun baru 2025. Terakhir kita punya divisi software, kita jualan software. Softwarenya lebih ke improvement software untuk menunjang klien-klien kita agar bisa mereka melakukan improvement. Jadi bisa melakukan menjalankan ISO dengan mudah, paperless, hemat waktu, hemat biaya dan lain-lain, lebih lebih efektif dan lebih efisien. Oke, mengenai NQA sendiri kita udah 37 tahun lebih di bisnis ini, jumlah klien kita ada 55.000 lebih. Kami udah menerbitkan sertifikat di 55.000. Kita beroperasi di 100 negara, jadi bukan hanya di Indonesia tapi di 100 negara, dan jumlah karyawan kita kurang lebih ada 1.000 di seluruh dunia, dan hasil survei kepuasan customer kita cukup happy, terbukti mereka rata-rata setia dengan kita lebih dari 10 tahun ya. Nah, event ini seperti lagi yang saya infokan adalah free webinar, jadi tidak berbayar. Silakan ajak teman-teman atau saudara-saudara yang lain untuk ikutan. Namun, jika teman-teman ingin berinvestasi, dengan berinvestasi sebesar 150.000, nggak banyak, ya teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Ya, sertifikatnya seperti yang di kanan, ada dalam bentuk e-sertifikat. Kemudian bisa mendapatkan materinya juga, materi yang akan dibawakan oleh Pak Venture nanti materinya isinya daging semua, silakan dimiliki. Kemudian ada 2 e-book juga. E-book ini kita berikan untuk menunjang event yang pagi hari ini, e-booknya relevan dengan materi yang dibawakan, dan bisa kalau lupa-lupa sedikit bisa nonton rekaman lagi. Jadi untuk mendapatkan rekaman, 2 e-book, eh, materi PDF yang dibawakan, dan sertifikat sebagai bukti teman-teman udah mengikuti event pagi hari ini, ada sedikit investasi sebesar 150. Jadi ini hanya untuk teman-teman yang ingin berinvestasi, silakan foto barcode-nya, nanti akan terkoneksi ke Mas Aldo untuk berinvestasi dan mendapatkan 4 poin di kiri tersebut. Tapi sekali lagi kalau hanya ingin ikutan free ya silakan, diajak teman-teman, kasih linknya ke teman-teman yang lain, mangga silakan. Nah, ini 2 e-booknya ya, ada 2 e-book ini, nanti teman-teman yang suka baca ya silakan baca e-booknya. Nah, e-book ini related dengan topik kita yang luar biasa di pagi hari ini. Oke, pembicara kita adalah coach yang luar biasa. Saya panggil langsung ya, Coach Vence Ginting. Silakan, Coach. Ya, terima kasih Pak Jovi.
Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru buat teman-teman semua. Semoga tahun ini adalah tahun yang terbaik ya dalam hidup kita. Amin, amin, amin. Ya, sebelumnya saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin sharing mengenai bagaimana nih kita memulai awal tahun dengan semangat ya, dengan percaya diri dan juga sukses ujung-ujungnya ya. Oke, teman-teman, izin screen share boleh dibantu. Ya, teman-teman, langsung ya. Jadi moto atau slogan di bisnis saya adalah business is serious game ya. Jadi saya punya tagline adalah business is serious game, active coach. Oke, langsung teman-teman ya. Hari ini kita mengambil tema start strong for success in 2025 ya. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai tahun ini, sebaiknya kita memulainya dengan 7 hal ini ya. Jadi saya ingin teman-teman juga mencoba lakukan di awal tahun ya. Apa itu yang penting untuk kita lakukan? Pertama adalah tentu kita yang pertama adalah tentukan goal kita. Ya pasti teman-teman sudah sangat familiar ya dengan kata ini ya, smart goal ya. Ya, tapi saya tidak bosan-bosan mengulanginya. Smart goal itu sangat penting ya untuk kita buat spesifik, measurable, attainable, relevan dan time base. Ya, pasti teman-teman sudah tahu ya dengan strategi atau dengan cara ini. Nah, namun yang saya ingin sampaikan adalah ini pengalaman saya pribadi ya. Kalau kita mau mencapai goal, selain kita mempunyai smart goal ini, ya sebaiknya kita punya gambar, ya vision board atau foto apa yang kita inginkan, ya. Misalnya teman-teman pengen punya mobil, nah sebaiknya big foto, di foto atau digambar, di print mobil yang teman-teman inginkan secara spesifik. Misalnya ingin mobil, misalnya Innova Genix misalnya. Ada gambar aja itu sudah membuat kita itu setengah pencapaian katanya. Tulis goal Anda secara positif. Misalnya, saya ingin meningkatkan omset dari 1 M menjadi 1,5 M pada tanggal 31 Oktober 2025. Ya, jadi teman-teman semakin spesifik semakin bagus. Karena manusia itu ternyata lebih mudah mencapai goal atau mencapai tujuan kalau ada kejelasan ya atau clarity. Kedua adalah buat gambar, gambar atau foto apa yang Anda inginkan. Misalnya Anda ingin meningkatkan omset, ya buat aja omset misalnya di rupiah, misalnya dari 1 M menjadi 1,5 M atau menjadi 2 M. Tulis di dinding atau di tempat Anda bekerja. Jadi setiap saat Anda bisa melihat pada saat bekerja ya, gitu. Lalu yang ketiga, action, take action. Action apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai goal itu? Jadi minimal, 3 cara. Jadi buat goals yang sangat jelas, susun goal yang sangat jelas. Lalu yang kedua, nah ini penting teman-teman. Untuk kita mencapai goal, tentu kita harus mendobrak atau mengubah habit-habit kita yang buruk ya. Yang misalnya apa habit-habit yang buruk? Misalnya suka menunda-nunda pekerjaan, ya. Apalagi takut mencoba hal-hal baru, takut gagal, takut ditolak, takut disalahkan. Ya, jadi teman-teman, ternyata orang yang sukses itu juga punya ketakutan, tapi dia tetap menjalankan, ya, dan tetap menghadapi apa yang dia takuti. Kalau kita mau mengubah sesuatu, berarti kita ubah dulu nih habit kita. Ternyata habit itu sangat penting teman-teman. Habit yang buruk akan menghasilkan pencapaian yang buruk. Habit yang baik juga akan menghasilkan pencapaian yang baik juga. Oke, lanjut ya. Yang ketiga adalah kita lakukan refleksi ya. Kita merefleksi pada tahun lalu. Apa saja yang kita lakukan? Ya, seperti kita evaluasi. Evaluasi pencapaian dan pelajaran pada tahun lalu ya. Kita tinjau. Kita perlu tulis teman-teman. Tulis hal-hal yang sudah kita capai, baik itu besar maupun kecil. Lalu apresiasikan. Ada apresiasi usaha Anda. Ya, misalnya apresiasinya apa? Misalnya Anda yang hobi ikut seminar, misalnya beli buku atau makan atau apalah ya. Berikutnya adalah identifikasi. Anda perlu mengidentifikasi tantangan yang ada saat ini, ya. Tentu untuk mencapai sukses jarang yang mulus-mulus ya, jarang sekali jalannya lancar ya. Suksesnya gampang, mudah ya. Pasti untuk mencapai sukses itu banyak rintangan, ya. Misalnya ingin mengembangkan bisnis, ternyata pajak naik misalnya contoh ya. Oke, berikutnya
teman-teman juga perlu melakukan identifikasi. Apa yang kita identifikasi? Kita perlu mengidentifikasi nilai dan prioritas, ya. Apa saja nih yang perlu kita lakukan, ya? Tindakan apa nih dan keputusan apa di tahun lalu yang sesuai dengan nilai-nilai kita dan juga menjadi prioritas hidup kita. Jika tidak, apa yang perlu kita sesuaikan? Berikutnya, tetapkan visi tahun depan. Nah, ini penting teman-teman. Tadi seperti saya di awal ya saya sampaikan, bayangkan bagaimana tahun depan atau tahun ini menjadi ideal bagi Anda. Lalu yang berikutnya, apa saja tujuan utama Anda dalam pekerjaan, bisnis, dan kehidupan pribadi? Apa nih goal Anda dalam pekerjaan? Misalnya bagi yang berkarir ingin meningkatkan jabatan misalnya, atau meningkatkan karir. Bagi yang berbisnis misalnya ingin menambah cabang atau menambah gerai misalnya. Misalnya menambah gerai dari 17 menjadi 20 misalnya. Ya jelas ya. Tujuan kehidupan pribadi apa misalnya kehidupan pribadi tujuan Anda misalnya contoh ingin lebih sehat lagi misalnya. Berikutnya yang keempat. Nah, ini penting nih. Yang perlu kita lakukan yang keempat adalah fokus on personal growth ya, teman-teman. Kalau ingin kita bertambah, bertumbuh, ya berarti kita harus menambah kita punya skill dan pengetahuan. Investasi yang terbaik menurut saya adalah investasi pada diri sendiri. Menurut guru saya ya Brian Tracy katanya kalau bisa teman-teman sisihkan in- pendapatan Anda atau income Anda sebesar 30%. Untuk apa? Macam-macam tadi. Ya mungkin beli buku, ikut webinar, ikut seminar, ikut workshop, atau ikut olahraga, ikut member. Berikutnya, nah ini teman-teman, yang kelima adalah let go of what's holding you back. Ya, tentu ketika seseorang ingin mencapai goal, biasanya mereka tuh ada yang menghambatnya, ada sesuatu yang menghambat mereka untuk mencapai goal. Ya, apakah masalah pribadi atau pada diri sendiri? Ya, misalnya pernah terjadi trauma misalnya, takut untuk berbicara di depan umum misalnya contoh ya, takut dilecehkan dan takut dihina misalnya. Nah, teman-teman harus mengidentifikasi nih dengan segera apa sih yang membuat Anda, apa yang membuat Anda itu tertahan atau tertunda? Atau apa yang menahan Anda untuk sukses? Nah, untuk itu teman-teman, kalau tidak bisa teman-teman menyembuhkan diri sendiri misalnya, teman-teman perlu bantuan orang lain. Apakah itu psikolog ya, atau hipnoterapi dan lain-lain. Ya, ya. Kalau teman-teman tidak mengetahui dengan jelas apa yang menghambat pada diri Anda, rasa-rasanya sulit Anda untuk berubah. Nah, yang keenam adalah looking for a facilitator. Banyak kan orang gagal di dunia ini, terutama di bisnis dan karir adalah ketika orang itu tidak memiliki bantuan, tidak meminta bantuan kepada orang lain. Merasa hebat, merasa bisa, merasa sudah pengalaman. Nah, itu menurut saya salah ya. Jadi, setiap orang itu perlu mentor untuk meningkatkan atau mencapai goal yang kita inginkan. Karena kalau kita tidak memiliki mentor, coach, trainer atau apapun, konsultan, itu kita bisa sukses, bisa saja. Bukan bukan harus pakai coach atau mentor, bukan. Tapi dengan adanya teman-teman memiliki fasilitator seperti coach dan mentor, akan mempermudah dan mempercepat teman-teman untuk mencapai apa yang teman-teman inginkan. Gitu. Ada nggak yang sukses ada tanpa pelatih atau tanpa mentor? Ada, tapi mungkin sangat sedikit ya. Mungkin dari 10 satu orang gitu ya. Gitu. Karena menurut saya everyone need a coach or mentor untuk mencapai goalnya. Ya. Jadi teman-teman, ya tentu ini kita perlu juga ya investasi juga kembali lagi. Untuk kita memiliki fasilitator, kita perlu invest juga, invest waktu, invest dana, dan juga invest energi. Gitu. Kita punya uang, tapi nggak ada waktu, nggak bisa juga ya. Atau kita tidak ada, kita sakit-sakitan, nggak bisa untuk mengikuti sesi coaching atau mentoring misalnya, nggak bisa juga. Kita punya waktu, punya energi, tapi tidak punya dana. Nah, tentu juga sulit ya, karena kita perlu invest juga di di mentoring atau di coaching perlu perlu kita invest ya, seperti itu teman-teman. Nah, tapi teman-teman jangan lupa investasi yang teman-teman keluarkan itu jauh-jauh lebih murah ketimbang Anda belajar sendiri atau mencapai goal secara sendiri. Kenapa? Karena menurut saya ketidaktahuan itu jauh lebih mahal ya ketimbang teman-teman invest memiliki seorang mentor atau coach. Lalu berikutnya yang ketujuh yang perlu kita lakukan di tahun ini adalah
Nah, ini take massive action, teman-teman. Jadi teman-teman perlu melakukan action yang tidak biasanya. Kalau kita mau mencapai goal yang tidak kita capai tahun lalu, kita perlu melakukan sesuatu yang berbeda. Lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Itu kuncinya. Jadi, seperti kata Albert Einstein, insanity atau kegilaan adalah ketika seseorang ingin mencapai hasil yang berbeda, tapi tetap melakukan cara yang sama. Nah, itu kata Albert Einstein, itu sebut orang gila gitu kan. Kita lanjut ya. Nah, teman-teman, saya ingin sharing nih ada 4 sih. Sebenarnya kalau kita mau sukses ada 4 arah nih atau 4 penjuru angin nih untuk menuju sukses ya. Pertanyaan saya, seluruh dunia manusia itu punya waktu yang sama ya, setuju ya? Semua waktu kita sama dimanapun kita berada. 24 jam sehari. Pertanyaannya adalah apa sih yang sangat menentukan kualitas hidup Anda? Jawabannya adalah pemanfaatan waktu. Pemanfaatan waktu dan uang dalam aktivitas. Tapi uangnya kita tidak bahas uang sini ya. Nah, saya ingin membahas mengenai pemanfaatan waktu. Pemanfaatan waktu dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya. Tadi apakah kita mau fokus dengan waktu yang kita miliki atau tidak? Salah satunya adalah caranya adalah fokus. Fokus untuk menyisihkan waktu mengerjakan hal-hal yang penting, ya, itu. Lalu ini ada 4 ya, ada 4 arah menuju sukses menurut yang saya alami selama ini. Apa yang perlu Anda tambah, apa yang perlu Anda stop atau hentikan, apa yang perlu Anda kurangi, dan yang keempat, apa yang perlu Anda mulai. Nah, untuk sukses itu, syaratnya adalah kita perlu melakukan perubahan. Apa syaratnya kita dalam melakukan perubahan? Pertama adalah, nah ini penting sekali, buat putusan. Teman-teman harus make decision dulu. Buat dulu putusan bahwa saya hari ini, mulai hari ini atau mulai tahun ini, saya mau berhenti merokok misalnya. Kedua, nah ini juga penting, mulai dari diri sendiri teman-teman. Jadi perubahan itu yang paling penting adalah dari diri sendiri. Yang ketiga adalah mulai dari hal-hal yang kecil, teman-teman. Hal kecil. Contohnya apa? Bangun pagi, bisa nggak lebih cepat misalnya. Lalu keempat, nah ini penting juga nih, mulai dari yang mudah. Jangan yang sulit-sulit dulu. Misalnya kita melakukan push up, ya, contohnya. Coba push up sehari 10 misalnya. Oke, 10 kali sehari. Jadi gunakan hal mulai dari yang mudah dulu. Ya, jangan yang berat-berat karena kalau berat-berat itu kita sudah malas memulainya. Ya. Yang kelima, nah ini penting teman-teman, kita komitmen dan gigih. Artinya jangan mudah menyerah. Ya, apa sih maksudnya komitmen? Komitmen adalah melakukan apa yang sudah kita sampaikan atau sudah kita janjikan, baik dari diri sendiri kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ya, komit. Berikutnya disiplin. Nah ini penting sekali disiplin diri dan manajemen waktu. Disiplin diri itu penting sekali teman-teman ya, karena salah satu syarat sukses adalah menjalankan disiplin diri dengan ketat, dengan serius, dengan benar. Ya. Berikutnya adalah fleksibilitas dan adaptabilitas. Nah, teman-teman ini juga perlu ya. Kita lebih fleksibel juga, misalnya jangan kaku, ya, dalam menjalani hidup ini. Ya, bisa fleksibel. Misalnya hari pagi tidak bisa olahraga, ya kita gunakan waktu sore misalnya. Dan juga adaptabilitas, kita mengadaptasi dengan perkembangan zaman juga penting, ya. Apa saat ini sedang terjadi, tren apa yang saat ini sedang berlaku, kita perlu melakukan ada namanya adaptabilitas yang mengadaptasi dengan perkembangan atau perubahan zaman. Lalu yang kedelapan, memiliki tujuan yang jelas. Kalau kita ingin mencapai goal atau ingin berubah, tentu harus ada tujuan yang jelas, teman-teman. Apa sih yang ingin kita capai? Rasa-rasanya sulit untuk tercapai. Yang kesembilan, nah ini teman-teman perlu melakukan evaluasi dan refleksi. Misalnya kita sebagai sales atau sebagai pebisnis, kapan kita evaluasi kinerja kita? Misalnya setiap seminggu sekali kita evaluasi kinerja atau hasil yang kita capai saat ini. Apa yang sudah benar, apa yang sudah kita lakukan dengan baik, apa yang ingin kita lakukan secara berbeda, kita lakukan evaluasi dan juga merefleksi dengan apa yang sudah terjadi. Ya. Nah ini juga ada menurut penelitian ya, ini juga macam-macam ya, ada macam-macam. Kalau kita ingin merubah, lakukan selama ada yang bilang 21 hari, ada yang 30 hari, 60 hari, bahkan 90 hari. Lakukan secara disiplin selama 21 hari sampai 90 hari, teman-teman. Ya. Oke, Lanjut Pak, teman-teman, lanjut. ini contoh yang perlu kita tambah ya. Jadi tadi ada 4 penjuru ya, ada 4 arah mata angin atau 4 arah. Yang perlu kita tambah apa? Contoh jumlah jam kerja, mungkin kita tambah jam kerja, tambah perhatian dan tambah penghargaan kepada pelanggan setia kita misalnya. Kita tambah sering untuk menawarkan atau mengingatkan kepada pelanggan kita atau customer kita misalnya.
tambah cepat dalam melayani, ya, tambah sering tersenyum misalnya ketemu orang atau ketemu customer, ya, tambah cepat dalam merespon komplain dari klien atau customer misalnya seperti itu. Apalagi contohnya tambah sabar saat melayani, tambah promosi produk, tambah lagi strategi marketing, tambah lebih kreatif, tambah lagi, tambah bersih, tambah rapi dan lain-lain ya. Nah, jadi kira-kira apa yang perlu kita tambah dalam menuju kesuksesan kita? Dalam melakukan perubahan apa yang perlu kita tambah? Ya, tambah sering berolahraga misalnya, tambah disiplin, ya. Ini contoh dari tambah. Lalu yang berikutnya adalah yang perlu kita stop atau yang perlu kita hentikan. Contoh adalah kita stop ngobrol pada saat jam kerja contohnya, ya. Apalagi yang kita perlu hentikan, stop bersosialisasi yang tidak bermanfaat, ya. Kita jangan banyak dugem atau nongkrong yang tidak bermanfaat. Sesekali boleh, tapi jangan sampai kebanyakan, gitu ya. Stop scrolling sosmed berjam-jam, ya. Bisa nggak kita mengurangi lah kalau tidak bisa menstop. Stop merokok, minuman keras atau narkoba contohnya. Lagi stop mengeluh, ya. Nah, ini teman-teman penting sekali ya. Kita untuk berhenti untuk mengeluh. Kenapa kita berhenti sebaiknya mengeluh? Karena teman-teman, orang yang sering mengeluh adalah orang yang paling dikeluhkan. Ya, saya ulangi. Orang yang sering mengeluh adalah orang yang paling paling sering dikeluhkan. Ya. Dan ketika kita mengeluh, itu tandanya kita tuh lemah. Apalagi sebagai pemimpin, jangan pernah teman-teman mengeluh di depan tim kita. Ya, tandanya kita mengeluh itu kita melemah dan kita tidak berdaya kalau kita sering mengeluh. Berikutnya apalagi yang perlu kita hentikan? Ya, stop menunda pekerjaan. Ya, terutama pekerjaan yang penting dan mendesak. Stop atau hentikan aktivitas yang bernilai rendah. Nah, ini penting teman-teman, ingin saya tekankan di sini. Kebanyakan orang itu yang tidak sukses adalah mereka asik menghabiskan waktunya dan energinya mengerjakan aktivitas yang nilainya rendah. Ya, contohnya apa? Ya banyak ya. Ngobrol yang nggak penting. Berikutnya contoh stop makan makanan tidak sehat contohnya. Hangout yang tidak bermanfaat ya, main game berlebihan banyak contohnya ya. Ini adalah contoh stop. Lalu yang berikutnya adalah contoh yang perlu Anda mulai. Apa misalnya? Contoh mulai melakukan meeting setiap minggu secara disiplin ya misalnya. Apalagi menghubungi pelanggan yang 90 hari terakhir tidak pernah order lagi. Ya, kita melakukan meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Salah satunya adalah dengan kita menghubunginya, say hello pada pelanggan. Ya, kita mulai melakukan telepon atau WhatsApp, email, direct message kepada para pelanggan. Untuk apa? Kita berikan ucapan ulang tahun misalnya, ucapan hari raya, anniversary perusahaan ataupun apapun lah, ya, yang sifatnya pribadi. Ya, kita tambah, kita mulai untuk memberikan ucapan. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk membangun relationship teman-teman, meningkatkan atau membangun trust. Ya, nah, saya sering sampaikan kepada pebisnis bahwa produk kita penting, tapi hubungan baik kita dengan customer kita itu jauh lebih penting teman-teman. Ya, hubungan kita dengan customer, klien kita itu jauh lebih penting ketimbang produk atau jasa yang kita tawarkan atau kita jual. Gitu. Ya, kenapa? Lebih penting hubungan baik. Karena produk kita atau jasa kita gampang nggak ditiru oleh kompetitor. Mudah nggak ditiru? Mudah ya, sangat mudah sekali. Bahkan kompetitor bisa meniru, bisa menjual dengan harga lebih murah dari kita. Tapi hubungan baiklah yang lebih sulit ditiru oleh kompetitor. Ya, jadi hubungan baik itu teman-teman perlu bangun dari sekarang. Gitu teman-teman. Oke, kita cepat aja ya. Nah, contohnya mulai ya, kita mulai lagi mengikuti sesi training ya. Atau yang berikutnya adalah membuat daftar to-do list setiap hari misalnya dengan disiplin. Contohnya kita mulai mengerjakan aktivitas yang bernilai tinggi. Yang keempat, kita mulai lebih proaktif lagi dalam bekerja ya. Jadi jangan menunggu ya, atau jangan reaktif dalam bekerja. Memiliki inisiatif ya. Nah, ini mulai berolahraga ya, berolahraga disiplin. Oke, berikutnya adalah apa nih contoh-contoh yang perlu kita kurangi atau kurangkan. Pertama ya banyak ya, kurangi mengeluh, egosentris ya, selalu mengerjakan pekerjaan yang mendesak ya, selalu bekerjanya pada saat injury time. Nah, ini bahaya nih ya. Nah, kenapa nih orang itu biasanya gini teman-teman.
Pekerjaan mendesak itu akan timbul kalau kita suka menunda-nunda misalnya. Ketika pekerjaan kita tunda-tunda, pekerjaan penting yang kita tunda-tunda, ketika kita tunda-tunda, pada akhirnya akan menjadi pekerjaan yang mendesak, ya, menjadi urgent, ya. Contoh tadi seperti olahraga, misalnya saya nggak pernah berolahraga nih, bertahun-tahun nggak pernah berolahraga, tiba-tiba saya mengalami satu sakit, satu penyakit. Lalu saya periksa ke dokter, dokter menyarankan bahwa saya harus olahraga seminggu 3 kali misalnya selama 30 menit. Nah, yang tadinya kita anggap itu tidak penting, sekarang menjadi urgent buat saya dan penting. Karena dokter menyarankan saya untuk olahraga 3 kali seminggu misalnya selama 30 menit. Jadi seringkali pekerjaan yang penting itu kalau kita tidak lakukan dengan segera akan menjadi pekerjaan yang mendesak pada akhirnya. Berikutnya, ya ini juga penting ya, jangan buang waktu saat bekerja. Contohnya apa nih buang waktu saat bekerja? Gampang. Contohnya adalah Anda ngobrol. Yang berikutnya adalah rasa peduli ya, kurangi rasa tidak peduli ya, lebih care lagi. Ya, kurangi merokok dan lain-lain ya. Teman-teman, berikutnya adalah zero based thinking ya. Mungkin teman-teman baru dengar apa saya jelaskan ya, apa sih zero based thinking? Zero based thinking ini adalah pendekatan kita berpikir untuk melihat putusan yang kita lakukan kemarin-kemarin, apakah ada nggak masalah dengan yang kita sudah sebut, kita sudah lakukan pada saat kemarin ya gitu ya. Jadi pendekatan berpikir yang mendorong kita untuk melihat setiap keputusan dan tindakan seolah-olah kita memulainya dari awal tanpa beban putusan masa lalu. Ya, nanti saya kasih contohnya ya. Jadi zero based thinking ini berguna dalam mengevaluasi kembali rencana rencana kita ya. Karena ini akan membantu kita untuk menyingkirkan bias masa lalu yang mungkin mempengaruhi keputusan kita. Ya. Apa manfaat zero based thinking? Sorry, salah ketik nih. Zero based thinking ini manfaatnya pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi. Kedua, mengurangi biaya. Tiga, meningkatkan kualitas, meningkatkan produktivitas, dan juga membuka peluang inovasi. Ya. Nah ini teman-teman, ini prinsip zero based thinking adalah ini satu pertanyaan yang teman-teman harus selalu tanyakan pada diri sendiri. Yang teman-teman perlu tanyakan setiap saat kepada diri sendiri. Apa nih pertanyaannya? Ini pertanyaan teman-teman. Pertanyaannya adalah gini. Dengan apa yang saya sudah ketahui hari ini, berdasarkan situasi yang pernah saya alami di masa lalu, dan bagaimana saya menanganinya, apakah saya akan melakukan hal ini? Apakah saya akan melakukan hal yang sama pada hari ini? Kalau misalnya tidak, berarti Anda stop. Jangan lakukan lagi. Ya, seperti itu. Ya. Misalnya contoh gini, contoh. Contohnya sih ada ya, saya jelas contoh. Misalnya eh, dalam rekrut karyawan contoh ya. Kalau saya rekrut karyawan buru-buru dan tidak selektif, itu biasanya turnovernya tinggi contoh. Berarti mulai hari ini ke depan, saya kalau ingin merekrut karyawan nggak mau buru-buru, tapi saya mau pelan-pelan. Hire slowly. Karena pengalaman saya bertahun-tahun, kalau saya merekrut karyawan secara buru-buru, cepat-cepat, biasanya itu terjadi masalah dan salah rekrut biasanya. Mulai sekarang, setelah saya mengetahui dan mengalami hal tersebut, saya ingin berubah. Pikiran saya akan berubah bahwa mulai tahun ini, ketika saya ingin merekrut karyawan saya harus pelan-pelan. Pelan-pelan, nggak mau buru-buru, dan menambah banyak dan tambah banyak kandidatnya. Tidak mau satu aja misalnya. Karena buru butuh satu, cari satu orang. Buru dua, cari 3 orang. Mulai sekarang, saya tidak mau seperti itu lagi. Saya ingin merekrut orang dengan pelan-pelan, lebih lambat, dan satu orang minimal 3 kandidat. Kalau saya butuh 4, berarti 4 kali 3, berarti saya butuh 12 kandidat. Seperti itu teman-teman contohnya. Ya, gitu. Atau yang gampang, simpel. Kemarin saya suka makan yang manis-manis misalnya. Ketika saya makan manis-manis, gula darah saya naik. Saya terindikasi terkena pradiabetik atau calon menderita diabetes. Mulai tahun ini, setelah saya mengalami hal itu dan saya mengetahui bahaya makan makanan dan minuman yang manis,
saya ingin mengurangi makan makanan yang mengandung gula misalnya, atau meminum minuman yang manis. Kalaupun terpaksa saya minum yang manis, saya akan menggantikan pemanis dengan pemanis buatan misalnya, dengan stevia ataupun dengan gula jagung misalnya. Seperti itu contohnya teman-teman. Ya, jelas teman-teman. Nanti ya contohnya ya. Nanti ini zero based thinking. Jadi gini, jawaban dari pertanyaan tersebut hanya dua. Jika iya, maka Anda bisa menyusun langkah-langkah yang tepat untuk dan melanjutkan prosedur yang pernah Anda buat ya dan sukses untuk mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Jika tidak, jawabannya, oh saya tidak akan stop makanan-makanan yang mengandung gula misalnya. Saya akan menambah makanan yang mengandung serat dan buah. Nah, jika tidak, maka kita harus kembali ke titik nol dan menghindari atau tidak akan mengulangi keputusan yang sama seperti kemarin. Sampai sini paham teman-teman? Jelas? Itu adalah prinsip dari zero based thinking ya. Nah, penerapan dari zero based thinking ini eh, kita lakukan pada hal-hal berikut. Pertama, biasanya kita lakukan itu pada saat membuat keputusan yang sulit, ya. Nah, teman-teman, ketika kita ingin membuat keputusan yang sulit, kita perlu menerapkan prinsip zero based thinking ini, ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah meninjau kembali, kita tinjau kembali semua keputusan yang sudah kita buat pada masa lalu, ya. Apa yang Anda dapatkan dari keputusan tersebut harus menjadi dasar dari tindakan Anda yang Anda akan ambil pada saat ini. Ya, jadi pengalaman Anda masa lalu harus menjadi dasar Anda pada saat membuat keputusan pada hari ini atau sekarang ya. Lalu kedua, ketahui kapan masalah datang ya. Ketika Anda terjaga sepanjang malam atau sulit tidur, itu artinya Anda sedang mengalami gangguan tidur atau gangguan pikiran Anda ya. Indikator terbesar dari zero based thinking adalah situasi yang sulit dan menekan. Anda merasa stres, merasa tidak nyaman, sulit tidur dan lain-lain, itu adalah berarti Anda mengalami tekanan ya atau sulit. Nah, lalu jika Anda merasa tidak menemukan solusi terbaik, maka lakukanlah hal yang paling sederhana. Yaitu apa? Berhentilah melakukan hal yang membuat masalah buat Anda. Stop. Jangan nambah masalah, tapi nambah uang ya. Jadi jangan nambah masalah sudah banyak, ada tambah lagi gitu kan. Ini bisnis satu belum sukses, Anda nggak fokus, tambah lagi bisnis yang lain yang tidak berhubungan. Jangan. Gitu. Benerin dulu nih bisnis yang bermasalah, tingkatkan dulu performancenya. Ya, jangan sampai Anda bisnis yang satu bermasalah, lalu tidak Anda benahi, lalu Anda coba lagi mencoba bisnis yang baru yang belum jelas. Nah, itu yang sering terjadi di luar sana. Ya, seperti itu. Lalu penerapan zero based thinking yang ketiga adalah putuskan untuk berhenti. Ya. Jadi seperti kita sedang bawa mobil nih, ya. Nah, Andalah yang pengemudinya. Andalah yang menentukan kapan mesti mengerem, kapan mesti jalan, kapan mesti berputar balik, ya. Misalnya gini, teman-teman. Kita sudah salah jalan nih, sudah jauh, katakanlah kita sudah salah jalan sejauh 5 kilometer. Tapi kita tahu ini salah jalan, ya kita harus putuskan, kita harus putar balik. Kita kelewatan nih jalannya. Sejauh apapun Anda salah jalan, harus ada putusan bahwa saya salah jalan, saya harus berputar balik atau mencari jalan menuju ke goal saya atau ke tempat yang ingin saya tuju. Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan sampai kita sudah salah jalan, tapi kita masih lanjutkan terus kita lakukan, terus kita jalani arah yang salah. Ya semakin semakin salah, semakin jauh dari goal kita. Ya, jadi seperti itu contohnya. Ya. Nah, seperti ini ketika Anda menjalani hubungan bisnis dengan partner misalnya. Lalu berjalan ke arah yang tidak Anda harapkan, tidak sesuai dengan harapan, misalnya rugi gitu ya. Ya.
atau Anda tidak puas dengan kinerja partner Anda atau mengecewakan. Nah, tidak ada kata terlambat untuk kita memperbaikinya, bahkan untuk mengakhirinya. Ya, kalau tidak bisa diperbaiki ya diakhiri, stop, gitu. Ya, jadi teman-teman jangan pernah takut atau khawatir untuk memutuskan berhenti, ya. Dan insya Allah akan ada harapan baru depannya. Jangan sampai kita sudah merasa kecewa, kita lanjutkan terus, ya, akan bertambah kecewanya, ya seperti itu. Ya, jadi berikutnya adalah menghindari kerugian, ya. Jadi kalau kita melakukan ini, insya Allah kita akan memutuskan membuat keputusan yang tepat, ya. Nah, ini pertanyaannya ini, dengan apa yang saya tahu saat ini, apakah saya akan masih membeli barang atau benda tersebut, misalnya. Contoh ya, ini contoh di properti misalnya. Sebelumnya Anda beli saham atau properti atau investasi, Anda bisa menentukan apakah hal tersebut membuat Anda mengalami kerugian nggak. Kalau ada rugi, apakah mau beli lagi nggak Anda produk tersebut? Gitu. Ya, berarti kalau rugi terus ya stop, jangan beli lagi. Bahkan kalau bisa dijual segera. Ya. Nah, ini adalah karakteristik dari zero based thinking. Pertama adalah mempertanyakan status quo. Dengan status quo atau dengan kondisi saat ini, apakah masih layak nggak untuk saya terus pertahankan atau saya berubah dengan cara lain? Ya, tadi ya, misalnya kita merasa nyaman dengan saat ini, apakah dengan kenyamanan saat ini akan menumbuhkan saya nggak, atau apakah saya akan semakin berkembang, lebih sukses? Kalau tidak, berarti kita berubah, gitu ya. Seperti itu. Yang kedua adalah menganalisis dari zero, dari awal. Ya tadi ya, kalau saya tahu ini bermasalah dan kalau saya teruskan lagi sama masalah, berarti saya stop dari awal. Gitu. Yang ketiga, menghilangkan asumsi, ya. Jadi jangan sampai kita berasumsi dalam membuat keputusan, ya. Lihat pengalaman kita, apa yang telah terjadi, lihat akibatnya, apakah banyak manfaat atau mudaratnya, gitu ya. Kalau banyak manfaatnya lanjutkan, tapi kalau banyak mudarat hentikan segera, ya. Yang keempat, mencari solusi inovatif, ya. Jadi zero based thinking ini juga memicu kita untuk lebih inovatif lagi, ya, melakukan hal-hal yang berbeda dari yang sebelumnya. Yang kelima, fokus pada hasil, ya. Tentunya kita ingin mencapai apa yang kita inginkan. Nah, contoh ini contoh. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam menerapkan zero based thinking. Pertama adalah mengganti kebiasaan membeli kopi ini saya setiap hari, ya. Nah, kita sekali nongkrong misalnya habis 50.000. Nah, lumayan kan kalau 50.000 sebulan berapa? Setahun berapa? Udah banyak. Nah, kenapa kita coba aja bikin bikin minum kopi, bawa kopi dari rumah, kita buat di kantor atau di tempat kerja kita misalnya. Lebih irit misalnya. Lebih irit, tidak banyak buang waktu, ya. Atau yang kedua, berikutnya adalah contoh kita berhenti langganan Netflix, ya. Nah, karena kita sibuk, nggak ada sempat waktu lagi, tadi seperti Bu Devi mungkin, ya, waktunya hanya Sabtu Minggu olahraga, terus dia langganan Netflix misalnya, di mana kita berbayar tiap bulan. Sedangkan waktu nonton nggak ada lagi. Nah, gimana sebaiknya ya? Stop, stop berlangganan. Ya, jarang, karena apa? Karena jarang ditonton. Kita jarang nonton tapi bayar terus tiap bulan, gitu. Ya sebaiknya ya kita hentikan, ya. Berapa tahun lalu saya juga berlangganan TV kabel, ya. TV kabel plus internet. Karena saya jarang nonton TV dan saya juga jarang nonton film, gitu kan. Yaudah saya stop TV kabelnya. Jadi saya stop TV kabel, saya alihkan ke internet. Internet saya tingkatkan ininya, apanya, kecepatannya, gitu ya. Karena apa? Karena saya pikir saya jarang nonton TV kabel, buat apa saya sewa? Buang-buang uang saya, gitu kan. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Contohnya. Contoh lain adalah mengganti transportasi umum misalnya. Kalau misalnya nggak terlalu jauh, kenapa nggak bersepeda atau jalan kaki misalnya gitu, ke tempat tujuan kita. Atau kita mengatur ulang waktu dan prioritas kita dalam meningkatkan, untuk meningkatkan produktivitas misalnya.
Atau contoh yang lain adalah menghentikan membeli barang yang tidak diperlukan misalnya. Contohnya ibu-ibu misalnya kan, tasnya masih banyak di rumah nih, masih diplastikin misalnya. Lalu akhirnya dia ke mall, jalan-jalan ke mall, lalu lihat tulisan sale sale 70%, sale 70%, 80%. Nah, karena kalau dia menerapkan zero waste thinking, dia nggak mau beli lagi. Ah, di rumah aja masih banyak, masih diplastikin, belum dibuka. Masa saya beli lagi, gitu kan? Berarti itu pemborosan kan seperti itu. Itu contohnya. Nah, ini dalam kerjaan misalnya, contoh dalam kerjaan, mengevaluasi proses bisnis dan menghilangkan tahapan yang tidak perlu. Nah, di bisnis teman-teman apa nih proses bisnis yang bisa dihilangkan dan tidak meningkat, tidak mengurangi kualitas Anda? Ada nggak? Misalnya. Contoh misalnya di sekarang di penerbangan ya, penerbangan. Dulu kan kalau kita beli tiket ada fisiknya ya Pak ya, fisik ada tiketnya betul fisik. Nah sekarang kan nggak perlu lagi. Kita hanya butuh WA, SMS atau di WhatsApp, udah kita tunjukkan WhatsApp bahwa kita sudah adalah penumpang tiket dan sudah membayar misalnya, memiliki tiket. Nah itu adalah salah satu proses yang dihilangkan zaman sekarang kan. Nah dulu kita membayar tol ada orang misalnya, ada pelayan penjaga penjaga pintu tol. Nah sekarang tidak ada lagi, baik di baik di tol atau di parkiran misalnya. Kita ke mall atau ke suatu tempat, ya jarang sekali saya lihat sekarang ada orang yang menjaga pintu parkir. Sudah digantikan secara otomatis gitu ya. Tujuannya apa ya? Satu adalah untuk mengurangi biaya operasional ya dan lain-lain. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman ya bisa baca sendiri ya. Nah, contoh-contohnya ini. Oke, teman-teman ada yang ingin tanya silakan. Oh ya, by the way sampai sini dapat manfaat nggak nih teman-teman? Boleh boleh raise hand kalau dapat manfaat atau ketik. Untuk saya pribadi ya Pak, sangat bermanfaat. Apalagi di tahun ini saya benar-benar mau melangkah untuk berubah. Karena Oke, sebelumnya itu saya benar-benar ditakutkan antara saya itu kerja juga ada bisnis sampingan. Lah, ya, bisnis sampingan ini kan ada partner. Sedangkan partner saya nggak selalu bersama saya. Jauh dari lokasi kerja saya karena saya kerja sama kuliah dulu ke Pak. oke, Lah, untuk tahun ini saya tuh pengen bisnis sampingan berdiri sendiri gitu, Pak. oke, Seperti bagus. itu. Ya, ya, bagus sekali Bu Devi. Dan saya juga sering mewanti-wanti ya. Saya sering sekali mewanti-wanti kepada klien saya atau orang pebisnis. Kalau bisa usahakan ketika berbisnis jangan partneran. Karena 90% ketika berbisnis dengan partneran itu bubar jalan. Ya, itu banyak terjadi sekali, banyak sekali terjadi. Yang teman jadi bisa musuh, yang suami istri bisa bercerai. Banyak contohnya ya. Suami istri berbisnis karena bermasalah satu hal dan lain hal dia berpisah. Ya, kalau mau berpartneran berbisnis, syaratnya adalah mesti ada orang tengah yang membimbing atau yang menjadi panutan. Apakah itu mentor atau seorang coach atau konsultan. Jadi seperti itu. Ya, jadi benar Pak Bu Devi, sebaiknya jangan berpartneran kalau berbisnis, kalau bisa ya. Kalaupun mau berpartner ada tiga syaratnya. Kalau kita ingin berpartner dalam berbisnis, tiga syarat. Pertama adalah kita satu visi nggak, satu visi dan misi dengan dia. Satu visi dan misi. Kedua, sama nggak value kita? Sama nggak value-nya? Kalau sama value-nya, ya berarti oke. Okay. Contoh, ya, Ibu Devi orangnya disiplin misalnya. Partnernya nggak disiplin, ya berarti nggak cocok. Partnernya orangnya sangat santai dan bekerja. Ibu pengennya saset, ya berarti nggak cocok. Gitu. Itu contoh. Ibu sangat menjunjung namanya integritas. Dengan teman-teman ibu tidak menjunjung integritas dalam berbisnis, itu juga nggak cocok. Berarti tidak satu value, ya. Dan yang ketiga adalah satu frekuensi. Nah, satu frekuensi itu samalah satu value. Suka bisnis kuliner misalnya, ya berarti ibu cari teman-teman bisnis yang kalau bisa ya suka bisnis kuliner juga. Namun sebaiknya sebaiknya kalau bisnis partnership kalau bisa memiliki keahlian berbeda. Misalnya ibu jago pemasaran, jangan cari partner yang jago pemasaran, yang suka pemasaran juga. Kalau bisa cari yang
partner yang jago keuangan misalnya, jago operasional misalnya, ya. Jadi saling menunjang, bersinergi. Kalau sama keahliannya, sama kompetensinya, biasanya itu bermasalah, sering terjadi konflik karena merasa paling benar, gitu ya. Jadi saran saya kalau berbisnis berpartneran, cari partner yang berbeda keahliannya, ya, gitu. Oke, oke, lanjut teman-teman. Apa sih bedanya intelligence dan stupidity, ya? Ya, saya jelaskan ya. Intelligence adalah kecerdasan, stupidity adalah kebodohan. Boleh sharing teman-teman, mungkin boleh buka mic. Apa sih bedanya orang orang bodoh dan orang yang cerdas gitu? Silakan. Silakan, ada yang bisa bantu kira-kira apa bedanya orang yang bodoh dan orang yang cerdas? Silakan, ada yang bisa unmute dan bantu jawab orang yang cerdas dan orang yang bodoh. Ya, apa bedanya kecerdasan dan kebodohan? Apakah oh yang cerdas IQ-nya 150 misalnya, yang bodoh 101? Bukan itu. Orang Ternyata yang banyak orang yang intelijen, orang yang IQ-nya Pak Hendy, apa? mungkin ya, Ya, bagi saya kalau orang yang intelligence itu dia mungkin melakukan kesalahan tapi dia belajar dari kesalahan itu ataupun kesalahan orang lain dan tidak melakukan halnya dan melakukan dengan cara yang lebih baik. Sedangkan stupidity itu dia terlarut dengan kesalahan itu dan berkali-kali melakukan hal yang sama, bahkan kesalahan orang lain pun kadang ditirunya juga. Nah, itu yang menurut saya oke. yang bodoh, bukan tentang Udah. IQ-nya. Ya, betul Pak. Terima kasih Pak Endi. Oke, ya, itu bagus, benar jawabannya. Nah, namun saya juga ada sedikit jawaban juga, ya. Tadi benar kata Pak Endi. Apa sih yang membedakan antara orang yang cerdas dengan orang yang tidak cerdas atau kurang cerdas? Sebenarnya hanya dari dia pemanfaatan ini, pemanfaatan waktu, waktu, energi dan money. Orang yang cerdas adalah orang yang menghabiskan waktunya, menghabiskan energinya, dan menghabiskan uangnya untuk menuju ke goal yang ingin dia capai. Saya ulang, orang yang memiliki kecerdasan adalah orang yang menginvestasikan waktunya, tenaganya, dan uangnya untuk hal-hal yang mencapai dia ke goal yang ingin dia capai. Apa goalnya? Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang menghabiskan uangnya, waktunya, dan energinya menjauhkan dirinya kepada hal-hal yang ingin dia capai. Itu bodoh kalau menurut saya. Ya, contoh, misalnya saya ingin lebih sehat lagi, lebih fit, badan saya ingin lebih berotot misalnya, pengen six pack, sekarang masih one pack ya, family pack malah sekarang. Untuk saya memiliki badan yang berotot, sehat dan juga ramping, apa yang saya lakukan? Ya berarti saya harus invest waktu saya untuk berolahraga. Olahraga apa? Nah, olahraga juga harus yang tepat, jangan olahraga catur, ya. Catur nggak mungkin, apalagi bridge, nggak mungkin teman kita badan kita akan six pack. Olahraga apa? Misalnya olahraga aerobik misalnya. Saya jalan kaki, jalan cepat, berenang misalnya, atau bersepeda. Ditambah lagi saya latihan angkat beban misalnya, ya. Atau saya nge-gym misalnya. Ya, saya habis waktu. Berapa lama misalnya? Oh ternyata menurut riset, olahraga itu sebaiknya yang ideal adalah selama 200 menit. 200 menit dalam 1 minggu misalnya. Berarti 200 menit bagi aja tuh, bagi 4 misalnya. Berarti 50 menit satu kali olahraga misalnya. Jadi kita harus tahu tuh. Lalu energi kita gunakan apa? Ya tadi kita olahraga, kita nge-gym misalnya, atau olahraga jalan kaki, berenang, ataupun apapun, olahraga badminton, yang akan menguras tenaga saya dan juga menghilangkan lemak-lemak yang ada dalam tubuh saya. Gitu. Ya pasti perlu uang kan? Ya kita perlu uang, misalnya beli peralatan olahraga, beli sepatu, atau saya kalau kita jadi member gym, kita perlu bayar bulanan atau tahunan. Ya, itu kita menghabiskan, menginvestasikan waktu kita, energi kita, dan uang kita untuk menuju goal kita. Apa goalnya? Seperti itu, ya. Jelas teman-teman? Jadi itu simpelnya.
Meskipun dia pandai, sekolahnya tinggi, IPK-nya 4, kalau dia tidak menginvestasikan waktunya, tenaganya, dan energinya, atau waktunya dan uangnya tidak menuju ke arah goalnya, berarti dia masih stupid. Tapi meskipun dia hanya tamatan SD, IQ-nya juga nggak tinggi, tapi dia pandai menginvestasikan waktunya, energinya, dan uangnya menuju ke goalnya, berarti dia cerdas. Itu menurut saya. Ya. Ya, jadi teman-teman mulai sekarang hari ini ya investasikanlah uang Anda, energi Anda dan waktu Anda untuk menuju goal yang Anda ingin capai. Baik itu goal pribadi maupun goal bisnis Anda atau di perusahaan Anda. Ya, atau di karir Anda misalnya. Atau di keluarga Anda misalnya. Nah, gimana nih supaya kita punya keluarga yang harmonis, bahagia, ya sakinah, mawaddah, warahmah misalnya. Ya, apa kira-kira yang ingin investasi apa yang Anda ingin berikan? Waktu apa? Waktu gimana caranya? Energi gimana yang Anda berikan? Uang apa yang Anda akan keluarkan untuk itu? Buat apa uangnya? Jadi gitu. Gitu teman-teman. Ya. Nah, oke, ini terakhir nih. Nah, tidak terasa menit terakhir. Oke, nah saya nanya lagi nih. Result oriented versus belief oriented. Nah, teman-teman, ketika di kehidupan atau bisnis, biasanya orang-orang atau kebanyakan orang itu pilih yang mana? Apakah yang merah, result oriented, atau yang biru nih, belief oriented? Kebanyakan yang mana, teman-teman? Boleh sharing. Banyak kan orang fokusnya ke mana? Ayo, silakan. Boleh chat atau boleh buka mic-nya. Merah, oke, Pak Alfon merah. Ya, yang lain? Result oriented, ya berarti merah. Oke, berarti yang result semua ya. Sekarang mungkin supaya yang ingin berbeda, ada yang lain? Satu lagi. Biasanya orang feelingnya kemana nih? Fokusnya ke result oriented atau ke belief oriented? Ke bisnis lah katakanlah. Bisnis biasanya ke bisnis mana fokusnya? Atau yang dia lebih lebih memfokuskan ke yang mana nih? Oke, saya jawab ya. Nanti teman-teman bisa menyimpulkan mana jawabannya yang benar yang mana ya. Ini contoh. Contoh result oriented versus belief oriented. Ketika orang fokus pada result oriented dan dia memiliki positif result atau hasilnya bagus misalnya. Bulan Januari bagus pencapaiannya achieve, bulan Februari, Maret, April achieve misalnya. Sampai Desember dia achieve. Dia akan memiliki positif belief. Oh, yakin dia pede dengan PD-nya bahwa bisnis saya oke, saya menjalankan penjualan dengan baik misalnya. Ya. Namun kalau result oriented ini mengalami hasil negatif, oh ternyata bulan tahun lalu Januari tidak achieve, Februari achieve, Maret, April, Mei, Juni not achieve, tidak achieve. Apa yang dia rasakan? Apa yang dia alami? Dia pasti punya negative belief. Oh, ini pasti nih gara-gara pesaing nih, banding-bandingan harga nih. Oh, ini karena kompetitor semakin banyak nih. Oh, ini gara-gara pemerintah nih meningkatkan jumlah pajak misalnya. Dan lain-lain dan lain-lain. Jadi, ketika mereka merasa mendapatkan hasil negatif, belief-nya juga akan negatif. Namun, berbeda dengan yang belief oriented. Belief oriented, kalau dia positif, resultnya positif atau hasil yang dicapai dengan positif, langsung aja deh, ini deh, saya kasih langsung contohnya deh, biar gampang memahaminya. Wah, kok ini enggak? Nah, contoh nih, contohnya misalnya nih ya, kalau misalnya dalam setahun penjualannya itu lebih banyak yang positif atau banyak yang achieve, berarti dia akan belief, ya, oriented, ya, positif ya. Namun kebalikannya ketika negatif hasilnya dan sering terjadi tidak capai atau tidak mencapai hasil, dia akan menjadi demotivasi, ya, dan juga keyakinan akan menjadi negatif. Maka terjadi negatif beliefs, ya. Ini kalau yang sebelah kiri, ya, yang result oriented. Bagaimana dengan yang belief oriented? Nah, belief oriented gini, meskipun hasilnya yang dicapai tidak meyakinkan atau tidak sesuai dengan harapan, dia tetap berpikir positif. Dan
actionnya juga positif. Ya. Jadi keyakinan tidak berubah. Dia tetap positif, tetap pede dengan produk yang dia jual, tetap pede dengan kualitas yang dia berikan. Dia nggak akan merubah apa yang dia yakini. Ya. Nah, ketika dia menghasilkan hasil yang positif, ya, result yang positif, dia tambah semangat, tambah yakin, ya, dan dia selalu meningkatkan potensi diri, ya, tambah semangat, tambah belajar lagi, tambah pede lagi, dan tambah sering bertemu dengan orang, misalnya prospecting contohnya saya. Nah, lalu dia tap potensial, dia meningkatkan potensinya, dia sentuh potensinya, dia tingkatkan dia punya potensi, dan semakin pede lagi, ya, semakin sukses lagi dia. Dia positif, tetap semangat, dan juga dia meningkatkan potensinya. Begitu juga kalau misalnya dia hasilnya negatif, misal hasilnya negatif. Meskipun hasil negatif, dia tetap semangat jualan. Ketika dia tidak mencapai hasil atau tidak mencapai goal yang diinginkan, dia lakukan perubahan strategi. Dia lakukan perubahan strategi jualan. Lakukan cara-cara berbeda, lakukan hal-hal yang baru yang mungkin selama ini belum dia lakukan. Ya. Dia rubah strategi. Jadi ketika hasil negatif, dia tidak menjadi negatif atau tidak menjadi demotivasi atau tidak patah semangat. Tapi dia pantang menyerah. Tapi tidak pantang menyerah dengan cara dia mengubah strateginya. Dengan mengubah strategi, harapannya apa? Harapannya akan menjadi hasil yang positif. Gimana dia bisa tetap positif? Dia tetap positif karena dia tetap mempertahankan dan juga tetap yakin dengan apa yang dia capai atau dengan apa yang dia miliki. Ya. Tapi teman-teman gini, keyakinan itu adalah gini contohnya. Contohnya ini meja. Ya, dalam ya. Contohnya ini meja ya, meja. Meja itu kan perlu kaki-kakinya ya. Perlu kaki-kaki meja, di setiap meja itu ada 4, ada 5, atau 3, minimal 1 gitu ya. Jadi ada meja, itu ada kaki-kaki meja, 1, 2, 3, 4 ya, kaki meja. Belief itu adalah ini mejanya. Sedangkan kaki-kakinya itu adalah dasarnya. Ya, saya ulang. Belief itu adalah meja, di atas meja ini mejanya, di atas paling atas itu meja. Kaki-kakinya adalah dasar dari kaki meja. Artinya apa? Kalau kita mau mempunyai belief yang kuat, kita perlu mempunyai dasar. Dasarnya apa? Anda itu pede atau Anda itu yakin dengan produk atau jasa yang Anda jual, dasar Anda apa? Contoh, saya ingin menjual makanan. Saya yakin makanan saya itu enak gitu kan. Dasarnya apa Anda yakin? Pertama, makanan saya itu dikenal atau teman-teman saya enak misalnya. Kedua, saya punya tempat yang strategis, di mana tempat tersebut mudah dijangkau, mudah dilihat, dan aksesnya mudah. Ketiga, parkirnya juga luas misalnya, dan juga gratis misalnya. Keempat, tempat saya nyaman. Ya, tempat saya nyaman, ber-AC, dan juga pelayanan saya itu sangat excellent. Nah, itu adalah contoh dari dasar-dasarnya. Jadi kalau belief tanpa dasar itu sama aja nekat. Ya, bonek, bukan nekat. Oh, saya yakin, percaya, saya akan jualan dengan semangat. Tapi nggak tahu strategi bisnis, nggak tahu cara menjual, tidak tahu, tidak mempelajari sharing skill, tidak menguasai product knowledge, tidak mengetahui kekuatan pesaing gitu. Itu juga sama aja kita tuh namanya bunuh diri gitu. Ya. Jadi dasar-dasarnya itu apa? Anda itu pengen sukses, yakin cukup, tidak cukup. Keyakinan itu perlu ditunjang oleh dasar-dasarnya, oleh kaki-kakinya. Tadi kaki-kakinya itu apa? Misalnya Anda menjual suatu produk misalnya. Apa dasar Anda akan sukses menjual produk Anda? Misalnya produk saya berkualitas tinggi. Kedua, jaminan saya yang kami berikan lebih lama 1 tahun ketimbang pesaing. Ketiga, variasi produk saya lebih banyak ketimbang kompetitor. Keempat, harga kami juga terjangkau. Nah, itu contoh-contoh dasar yang perlu kita miliki. Ya, namun kalau kita tidak memiliki contoh atau tidak memiliki dasar dalam keyakinan, itu semuanya kita tadi
eh, hanya mengandalkan semangat aja, pede tapi tanpa ada dasarnya, sama aja nekat kalau menurut saya gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau disimpulkan, ini result oriented itu fokus pada eksternal, ya. Result oriented fokus pada eksternal. Kedua, ya kalau positif hasilnya dia semangat, tapi kalau negatif dia dimotivasi. Ketiga, mudah terpengaruh atau mudah terprovokasi ya, terprovokasi ya. Yang kelima, mudah menyalahkan pihak lain. Kalau ada kesalahan atau penurunan penjualan, dia pasti menyalahkan pihak lain atau pihak eksternal. Ya, sering mengeluh. Berikutnya, kalau tidak mencapai, dia suka mengeluh. Suka mencari alasan. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang result oriented. Tapi kalau yang belief oriented, dia fokus pada internal. Wah, ketika saya tidak achieve target, apa yang salah dari diri saya? Apa yang salah dari produk saya? Apa yang salah dari internal saya? Gitu. Lalu berikutnya kalau dia positif, ya semangat. Kalau negatif, tetap semangat. Gitu. Tetap pede. Ya. Dan yang berikutnya tidak mudah menyerah. Dengan kondisi ekonomi, dengan persaingan, dia tidak menyerah, tidak mudah terpengaruh. Berikutnya, dia bertanggung jawab pada hasil yang dicapai. Ya. Dia mau menyerahkan orang lain. Dia suka mengeluh. Ya. Selalu enjoy dan fun dalam menjalankan pekerjaannya. Dan orang yang belief oriented pasti banyak akal dan lebih kreatif ketimbang yang yang result oriented. Nah, kalau disimpulkan seperti ini teman-teman. Jadi miliki keyakinan dulu, keyakinan positif dengan ada dasar-dasar, ya, punya dasarnya. Lalu Anda take action. Kalau tidak berhasil atau tidak sesuai dengan ekspektasi, Anda tap ya potensial, potensi apa yang bisa Anda gali atau potensi apa yang bisa Anda kembangkan dan tumbuhkan, ya, dan perbaiki. Lalu akan mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Ya, itulah teman-teman materi dari saya hari ini. Oke, luar biasa. Kita kasih applause dulu yuk. Kasih applause, kasih jempol buat coach kita yang luar biasa. Kita terpukau dari awal sampai akhir ya. Luar biasa. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi. Banyak sekali manfaatnya coach. Sehingga bisa Ya, nge-refresh untuk. Belum terlambat ya untuk bikin resolusi 2025. Kita baru jalani di 2 minggu awal tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa set up yang lebih komprehensif, yang tadi outputnya lebih pas dengan kita. Oke, teman-teman sekali lagi event kita ini free alias gratis alias tidak berbayar. Tapi sebelumnya itu ada barcode ya dikasih Mas Aldo yang teman-teman yang agak susah untuk kontak Mas Aldo bisa foto barcode-nya itu yang di chat ya. Nanti akan terkoneksi ke Mas Aldo. Oke, kembali ke laptop. Jadi sekali lagi teman-teman yang ingin berinvestasi, event ini free tapi yang ingin berinvestasi sebesar Rp150.000 saja untuk mendapatkan sertifikat, e-sertifikat, materi tadi yang isinya daging semua. Kemudian ada 2 e-book untuk mendukung event yang luar biasa di pagi hari ini. Dan rekamannya, mungkin tadi ada yang terlewat atau mungkin sempat ke toilet sehingga ada beberapa yang kelewat dan ingin menonton ulang rekamannya. Ada sedikit investasi, nggak banyak-banyak, hanya sebesar Rp150.000 saja. Ingat-ingat tadi ya yang Coach Vance bilang, investasikan untuk diri sendiri, untuk kita melakukan improvement. Itu 3 sampai dengan 10% dari revenue kita tolong dialokasikan. Jadi ini salah satu bentuk investasi teman-teman untuk up atau improve personal performance teman-teman. Ada sedikit investasi. Silakan yang berminat foto barcode-nya, ya, barcode yang ada di slide. Nanti teman-teman akan terkoneksi ke Mas Aldo dan silakan untuk mendapatkan 4 item tersebut. Oke, next Mas Aldo. Nah, ini 2 e-booknya. Jadi e-booknya yang senang baca, ya ingat tadi personal improvement ya harus sering baca, targetkan untuk membaca apapun ya, ya yang positif tentunya untuk mengimprove personal kita. Oke, ini 2 e-booknya. Silakan teman-teman ya untuk mempelajari e-booknya. Nah, tak ada gading yang tak retak, kita butuh evaluasi, butuh lakukan improvement dari waktu ke waktu terkait dengan webinar kita di pagi hari ini. Kita butuh masukan juga dari teman-teman ya. Tolong kasih inputan dengan cara foto barcode-nya dan kasih inputan ke kita.
dan kita insya Allah akan lakukan improvement ke depannya. Oke. Next, Mas. Nah, ini yang belum kenal dengan NQA, ingin lebih kenal lebih dalam lagi dengan NQA, kita ada Linktree NQA. Ini nanti akan terkoneksi ke semua sosial media NQA. Nanti mau masuk grup besar di komunitas kita juga boleh dan mendapatkan informasi-informasi terkini dan terupdate mengenai standarisasi dan soft skill lainnya. Silakan foto barcode-nya. Next, Mas. Nah, ini buat minggu depan. Tolong dicatat minggu depan tanggal 18 Januari ya. Judulnya adalah The Science of Prince, seni mengenal diri melalui sidik jari. Beliau adalah pakarnya ya. Dan beliau juga menemukan metodenya. Jadi ini metodenya ditemukan oleh beliau bagaimana cara mengenal diri kita melalui sidik jari kita. Jadi tolong dicatat tanggalnya di minggu depan dan diikuti. Kalau mau langsung daftar bisa, biar nggak kelupaan foto barcode-nya dan langsung daftar. Ya, jamnya sama, 9.30 sampai dengan 11.30. Ya, silakan yang mau daftar untuk minggu depan dengan pakarnya langsung, dengan penemu mesinnya langsung. Ya, kita akan diskusi di minggu depan dengan Pak Dedi atau Coach Dedi. Oke, next. Next, Mas. Oke. Nah, ini ada event juga, free event juga. Ini di tanggal 21 Januari. Khususnya teman-teman yang fokus ke cyber security, karena sekarang ada aturan pemerintah mewajibkan kita harus mengikuti beberapa persyaratan ya, termasuk juga digital security. Nah, ini eventnya di pagi hari jam 10 sampai dengan 12 di tanggal 21 Januari. Teman-teman yang kebetulan berminat di cyber security, silakan daftar. Ada free event. Ini free event ya. Teman-teman silakan ikutan di pagi hari, di hari kerja. Tanggal 21 tuh hari Selasa ya. Caranya gampang, foto barcode-nya dan segera daftarkan ya. Oke, next, Mas. Oke, nah ini ada, kalau ini berbayar ya Mas Aldo. Eventnya, aduh kecil banget nih, aku nggak ngeliat tanggalnya, tanggal Tanggal 10 dan 10-11 11 Februari. Februari ya. Ini event berbayar, judulnya adalah pengembangan karir dan etika kesekretariatan ya. Dengan pakar sekretaris yang luar biasa, dengan coach kita Bu Karlina ya, teman-teman yang ingin mendaftar silakan daftar ya, foto barcode-nya dan terkoneksi. Investasinya nggak besar nih, berapa Mas Aldo? Aku nggak kebaca 4 Tolong. juta, Pak. 4.750 Untuk berapa hari? untuk 2 hari. 2 hari event ya. Ini offline ya. Offline jadi di kelas, di hotel kita belajar mengenai pengembangan karir dan etika kesekretariatan dengan coach dan pakar yang luar biasa ya, Coach Karlina. Oke. Oke, jadi sampai sudah kita di akhir penghujung. Coach Pence mungkin ada kata penutup, Coach. Silakan Coach, ada kata penutup buat teman-teman semua. Ya, oke, terima kasih Pak Jovi. Ya teman-teman, kata menurut saya adalah jangan pernah berinvestasi untuk diri pribadi ya, untuk sendiri. Karena investasi untuk diri pribadi adalah investasi yang paling menguntungkan buat kita semua. Oke, akhirnya sampai sudah di penghujung kita di event di siang hari ini. Terima kasih banyak Coach Venture-nya. Mudah-mudahan Sama Pak. bermanfaat buat kami yang mendengarkannya dan menjadi Ya, amalan yang amin. luar biasa buat Coach Venture Amin. pagi hari ini. Terima kasih juga untuk peserta yang hadir. Terima kasih juga Mas Aldo, Mas Alfon, dan teman-teman semua.